Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta hidayahnya kita masih berjumpa melalui media sosial ini. Salat beriring salam, tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil menegakkan kalimat tauhid dan kalimat thayyibah di muka bumi ini, yakni kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat datang sahabat hijrah semua di podcast Suara Hijrah yang diadakan oleh Unit Kegiatan Lembaga Dakwah Kampus Universitas Tengku Umar. Baik, pada malam ini kita akan membahas topik yang sering banget dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, dan malam ini saya tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh kedua narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari kita panggilkan bersama-sama narasumber yang pertama, yakni Bro Sabirul dari Demisioner Lembaga Dakwah Kampus Universitas Tengku Umar. Kepada Bro Sabirul, dipersilakan. Gimana Bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tabarakallah. Seperti yang saya katakan tadi, Bro Sabirul ini adalah demisioner sekjen di unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Universitas Tengku Umar ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Untuk itu, karena saya katakan dua orang narasumber, maka mari kita panggilkan narasumber yang kedua yang potensinya sangat luar biasa di bidangnya. Nah, kepada Bro Askia dipersilakan. Insyaallah tabarakallah. Sehat, Bro. Alhamdulillah sehat. Bro Askia ini adalah Ketua Lembaga Dakwah Kampus Universitas Tengku Umar periode ini 2025-2026. Baik, yang pertama, malam ini kita pertama untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita. Ini mungkin kita alihkan kepada Bro Sabirul terlebih dahulu. Nah, menurut antum, menurut Akhi Sabirul nih, apa yang menyebabkan banyak mahasiswa yang merasa tertekan dengan deadline hingga lupa waktu ibadahnya, Bro Sabirul? Baik, ini menjadi sebuah pertanyaan yang bagus ya, di mana apa hal yang menyebabkan banyak mahasiswa merasa tertekan dengan deadline sehingga melupakan ibadah. Hal itu hal yang lumrah. Kenapa dibilang? Karena pada awal-awal kuliah tuh memang banyaknya hal yang membuat kita tertekan. Salah satunya itu semisal kalau tidak mengerjakan tugas, kita bakalan nggak lulus di suatu mata kuliah. Terus ada juga pendapat-pendapat cutting yang membuat kita resah jika kita tidak melakukan tugas ini, kita bakalan nggak lulus. Dan juga ada tekanan dari keluarga, dari orang tua, sehingga kita berusaha untuk mengejar tugas ini, gitu bro. Dan juga hal itu membuat kita lalai akan ibadah bro. Jadi gitu bro, ada beberapa faktor bro. Baik, luar biasa jawabannya dari Bro Sabirul ya. Ini masuk ke pertanyaan yang kedua, Bro Sabirul. Nah, dari pengamatan antum, apakah masalah manajemen waktu ini lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan kampus, atau malah kebiasaan pribadi, atau lebihnya kesadaran spiritual, Bro Sabirul? Baiklah bro, gini bro, salah satu faktor itu yang bro bahas tadi dari pertanyaannya, 3 faktor tentang manajemen waktu kan. Dan 3 faktor ini sangat berpengaruh bro. Yang pertama itu faktor lingkungan kampus bro. Di sini kita sebagai mahasiswa itu, bukan sebagai mahasiswa aja, sebagai muslim tuh, lingkungan itu termasuk hal yang sangat berpengaruh. Salah satunya semisal kawan kita mengerjakan hal positif kayak mengerjakan tugas sesuai dengan
waktu dan tidak malas-malasan beribadah tepat waktu dan mengerjakan hal-hal positif lain, misalnya dengan mengaji, ada mengerjakan sunnah-sunnah lagi. Kita bakalan mengikut dengan kawan-kawan yang berdampak positif, bro. Begitupun dengan kawan yang berdampak negatif, semisal lalai main game sehingga melupakan tugas, melupakan sholat, melupakan ibadah. Nah, kita bakalan mengikut, bro, biasanya, karena hal itu adalah hal yang lumrah, bro. Dan selanjutnya adalah faktor kebiasaan pribadi. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk nih kayak kita sering menunda-nunda sholat, menunda-nunda mengerjakan tugas. Hal itu sebaiknya dihindari, bro. Hal itu sebaiknya kita lebih baik memperbaiki, bro. Semisal mulai dari hal yang kecil, bangun tidur dan merapikan tempat tidur sendiri. Terus sholat tepat waktu, pas masuk waktu sholat langsung sholat. Kalau bisa sholat berjamaah karena kita sebagai laki-laki, bro. Dan juga mengerjakan tugas ketika dikasih langsung dikerjakan, bro. Dan yang ketiga itu faktor kesadaran spiritual. Nah, disinilah, bro, dengan kita rajin beribadah dan kita sering ikut kajian, maka iman kita kuat, bro. Sehingga iman kita kuat, kita mendapatkan kekuatan untuk tidak semudah itu meninggalkan sebuah ibadah. Gitu, bro dan Dika. Baik, terima kasih kepada Akhi Sabirul yang telah memaparkan jawabannya tadi. Nah, di sini ada timbul pertanyaan lagi, Bro Sabirul. Banyak mahasiswa yang merasa sibuk, tapi hasilnya tetap tidak maksimal. Menurut Akhi, apa kesalahan pola pikir utama mahasiswa dalam mengatur waktu? Hal ini harusnya cukup berbahaya, bro. Kenapa bisa dibilang kita sudah berusaha, bro, namun tidak menghasilkan hasil yang maksimal, bro. Kawan-kawan mahasiswa pasti sering mendapat kendala hal yang seperti ini. Nah, di sini juga faktornya cukup besar, bro. Salah satunya contohnya aja lah, kawan-kawan kita banyak yang mungkin karena tugas, mungkin karena untuk mendapatkan nilai yang bagus kan, sehingga melalaikan waktu ibadah, sehingga bukan melalaikan lagi, bisa juga meninggalkan sholat, tidak sholat, dan tidak lebih parahnya pas bulan puasa itu ada yang tidak puasa, bro, karena tugas. Nah, bayangkan tuh, bro. Karena itulah kita hal spiritual dan hal duniawi itu harus seimbang, bro. Insya Allah kalau seandainya hal itu seimbang, hasil kita, jerih payah kita, maka hasilnya akan maksimal, bro. Itu tergantung oleh perjuangan kita, usaha kita, dan juga doa kita dan izin dari Allah, bro. Jadi hal tersebut harus seimbang, bro. Itu, bro dan Ika. Terima kasih, Bro Sabirul. Nah, pertanyaan selanjutnya, dalam konteks Islam nih, bagaimana sebenarnya pandangan syariat Islam terhadap waktu dan produktivitas? Dalam syariat Islam tuh, bro, pertanyaannya ini sudah sedikit mendalam nih, bro ya. Pertanyaan sudah berbahaya nih, bro, dah menyangkut syariat Islam. Kita sharing-sharing aja, bro, kepada teman-teman kita yang sedang menonton nih, bro kan. Jadi dalam syariat Islam pun kita diajarkan untuk selalu mengutamakan waktu kita untuk ibadah, bro. Ibadah yang terutama yang wajib, bro, kayak puasa, sholat. Di sini, bro, kita sebagai muslim tuh harusnya bukan mengerjakan ibadah tuh di waktu yang luang. Kita harus meluangkan waktu untuk ibadah, bro, seperti meluangkan waktu untuk ngaji, meluangkan waktu untuk sholat sunnah seperti duha, seperti tahajud, dan lain-lain, bro. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap produktivitas kita, bro. Dan dalam segi syariat Islam juga produktivitas ini sangat penting, terutama dari segi produktivitas secara akademis ya. Akademis itu sangat penting. Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang pandai dari segi akademis, dari segi spiritual. Nah, produktivitas seperti kalau di segi akademisnya kayak sering ikut lomba-lomba, menghasilkan nilai yang bagus. Dan kalau dari spiritualnya
kita sering mengikuti kajian, ngaji, dan gabung dalam tim dakwah. Itu yang terutama bro, menyadarkan kawan-kawan kita yang belum paham bro. Itu bro dan Ika, sangat mantap. Ini pertanyaan yang terakhir nih Bro Sabirul, sebelum kita beralih kepada Bro Askia. Nah, pertanyaannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu waktu luang dan kesehatan. Menurut akhi nih, apa makna hadis ini dalam konteks kehidupan mahasiswa saat ini? Ini terkait pertanyaan nih bro ya. Ini sudah masuk makna sebuah hadis bro, yang dimana Rasulullah itu bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu waktu luang dan kesehatan. Nah disinilah mahasiswa, ini terkait dari mahasiswanya bro. Seorang muslim tuh bro harusnya mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif bro. Sedangkan kebanyakan sekarang mahasiswa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bersifat mubah bro. Bahkan ada yang bersifat makruh dan haram bro. Salah satunya bersifat mubah, kayak main HP, game tuh nggak 1-2 jam bro, bahkan sampai 6 jam dalam sehari bro. Itu hal-hal yang harusnya kita manfaatkan waktu luang kita untuk semisal ngaji, berdakwah, atau melakukan hal-hal yang positif lain bro. Kumpul-kumpul dengan teman-teman yang memang gerakannya di hal yang positif, semisal gerakan-gerakan dari lembaga dakwah kampus bro. Insya Allah kegiatannya positif juga bro. Nah di sini mahasiswa juga sering mengabaikan kesehatan bro, karena mungkin deadline tugas yang terlalu banyak, tugas yang sulit dipahami, sehingga mereka mengerjakan tugas itu sampai larut malam bro. Mereka lupa dengan tugasnya, dengan waktu istirahat, dan juga bahkan lupa dengan makanan bos. Dengan makan dia lupa, minum lupa mungkin, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan kesehatan bro. Nah itu menjadi faktor juga, sehingga dengan kesehatan yang menurun, mereka melupakan yang namanya ibadah bro. Aku sakit, aku nggak sanggup ibadah, padahal hal itu menjadi hal yang cukup fatal bro. Makanya Islam menganjurkan kita menggunakan waktu luang dan menjaga kesehatan, sehingga memanfaatkannya untuk meningkatkan ibadah kita dengan kesehatan yang baik, dan memanfaatkan waktu luang yang sangat banyak sehingga meningkatkan performa ibadah kita ke depan bro. Gitu aja. Baik, kita beralih kepada akhi Askia nih. Masya Allah tabarakallah. Ini Bro Askia nih makin tampan aja kayaknya. Pertanyaannya nih Bro Askia, setelah mendengar dari pemaparan Bro Sabirul tadi, menurut antum lah, apa langkah awal dari yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dan memperbaiki manajemen mereka? Baik, terima kasih kepada Bro Rika. Mungkin kalau kita lihat langkah awal agar mahasiswa tuh dapat memperbaiki time management dia tuh, yang pertama dia tuh memiliki tujuan yang jelas, bahwasanya dia tuh setelah ini tuh harus ngapain, dan setelah ini ngapain lagi, dan setelahnya ngapain lagi. Karena dalam hidup kita tuh semua hal tuh harus terstruktur. Agar apa? Agar kita sendiri pun dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari tanpa adanya sedikit lelah maupun pusing pemikiran gitu. Jadi sebisa mungkin untuk para mahasiswa bisa diatur kembali waktunya dalam hal semua kegiatan, baik itu kegiatan pribadi maupun kegiatan secara umum lah gitu. Ya mungkin itu sedikit Bro dan Dika. Baik, sangat jelas ya jawaban dari Bro Askia, Masya Allah tabarakallah. Ini masuk pertanyaan yang kedua nih, karena antum adalah ketua umum lembaga dakwah kampus. Ini timbul pertanyaan pula, bagaimana LDK Al-Hijrah melihat fenomena mahasiswa yang sibuk tapi lalai dalam ibadah?
Apakah sudah ada strategi khusus untuk mengatasinya? Mungkin kalau kita lihat dari strategi UKM LDK sendiri pun nggak banyak. Kita cuman hanya mengajak para teman-teman maupun mahasiswa, kerabat-kerabat terdekat untuk dalam hal kebaikan lah. Contoh seperti kita lah di UKM LDK itu ada yang namanya kajian ngopi-ngopi, ini ngobrol pemikiran Islam. Habis itu juga ada tahsin tuh kita memperlancar, memperbagus, memperindah suara bacaan Al-Quran kita gitu. Jadi kita belajar Al-Quran lagi gitu. Mungkin kalau dilihat dari ibadah dan waktunya, kalau kita lihat kebanyakan sekarang mahasiswa malah lalai, bukan lalai sih, mereka tuh hanya menyengaja untuk meninggalkan ibadah tersebut gitu. Dan mungkin kalau strategi LDK sendiri ya kembali lagi kita ajak, kita luruskan niatnya kembali bahwasanya hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah gitu. Mungkin itulah sedikit dulu. Masya Allah, strateginya sangat luar biasa. Ini timbul pertanyaan lagi nih, Masya Allah, tabarakallah. Adakah program atau budaya di LDK yang bisa menjadi contoh penerapan time management Islami bagi mahasiswa lainnya, akhi? Kalau program ataupun budaya yang di LDK untuk memaksimalkan waktunya itu sebenarnya nggak ada juga sih, tapi biasanya kita adanya mentoring. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam UKM LDK tuh kita bagi per kelompok ini maksudnya mentoring. Jadi di dalam mentoring tersebut tuh kita tuh diajarkan sebuah materi, sebuah pemahaman yang dimana bisa merubah time management kita, mengatur hidup kita, maupun segala hal yang kita selalu kerjakan sehari-hari gitu. Ya mungkin sedikit materi lah, bisa kita bilang motivasi ataupun materi-materi yang dianggap perlu bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin itu bro. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan keempat dari saya, Masya Allah, luar biasa. Banyak mahasiswa kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dakwah. Apa tips konkret dari Akhi Askiani agar ketiganya bisa berjalan seimbang tanpa adanya ada yang tertinggal, Akhi Askia? Kalau menghadapi suatu permasalahan seperti hal yang membagi waktu untuk kuliah, organisasi dan dakwah, ya mungkin kalau tips dari saya dilihat dari berbagai manfaat dan tujuannya terlebih dahulu gitu. Kalau kita lihat kuliah manfaatnya untuk apa gitu? Untuk masa depan kita, agar kita menambah wawasan. Oke, itu diperbolehkan untuk didahulukan, diprioritaskan. Terus kalau kita lihat organisasi ini untuk apa kita ikut dalamnya? Kalau semisal di dalamnya adanya yang mudorot, lebih banyak mudorot, kita tinggalkan, ngapain kita prioritaskan? Tapi kalau semisal di dalamnya kayak di UKM LDK sendiri kan isinya positif selalu gitu, maksudnya nggak ada hal yang mendekati mudorot ataupun mendekati hal yang tidak diinginkan gitu. Itu boleh dilaksanakan, boleh diikuti, boleh jadi prioritas. Terus sementara sendiri kalau semisal dakwah ini memang penting di setiap umat Islam, karena bisyarah Rasulullah sendiri itu mengatakan bahwasanya Islam itu akan hadir kembali, maksudnya akan jaya kembali. Jadi dulu Rasulullah itu pernah bercerita dengan para sahabat bahwasanya Islam itu bakal asing gitu. Tapi dan Rasulullah kembali mengatakan bahwasanya Islam itu bakal jaya kembali, bakal menguasai dunia kembali itu. Nah, maka dari itu mengapa dakwah itu sangat penting, dan pertama prioritaskan kita dalam hidup, nomor satu dalam hidup kita, yaitu karena kita berjuang untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini agar semua masyarakat tuh sejahtera, terus dan aman, tentram gitu, karena adanya sistem ideologi Islam. Ya mungkin itu sedikit dulu. Jadi kita harus bisa membagi mana yang lebih penting diutamakan, mana yang tidak penting diutamakan gitu. Memang orang-orang di samping saya ini memang orang-orang hebat semua. Ini
pertanyaan terakhir nih untuk Akhi Askia. Nah, pertanyaannya adalah dalam satu kalimat singkat, bagaimana Akhi mendefinisikan mengatur waktu dalam bingkai iman? Masya Allah, tabarakallah. Ini itu bagaimana Akhi? Kalau mengatur waktu ya, mungkin dari saya nggak banyak. Yang pertama, seperti sebelumnya yang saya katakan, coba utamakan yang prioritas terlebih dahulu. Gitu. Utamakan yang prioritas, baru yang tidak terlalu prioritas bagi kita. Gitu. Contohnya seperti ibadah. Ibadah ini wajib dan prioritas kita yang paling utama. Jadi kita laksanakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melaksanakan prioritas yang kedua, seperti halnya kuliah. Di situ saling tolong menolong ataupun membantu teman yang lainnya, itu kita jadikan nomor 2. Tapi yang wajib itu kita jadikan nomor pertama gitu. Kayak misalnya banyak tugas tapi udah masuk waktunya ibadah, ya udah kita ibadah dulu, minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan, dilancarkan gitu. Jangan langsung kita kerjain tugas tapi ibadah kita tinggalkan. Gimana mau selesai tugas kita kalau selesai ibadah kita tinggalkan gitu. Jadi bisa mungkin teman-teman semua ya, ibadah dulu lah nomor 1. Kita melaksanakan ibadah, baru kita melaksanakan yang lainnya yang bukan diwajibkan tapi yang bisa disunahkan, yang bisa berpahala, kebaikan segala macam. Mungkin itulah namanya. Pembahasan kita malam ini dari Akhi Sabirul, kita belajar bahwasannya akar masalah itu ada dari pola pikir dan prioritasnya itu sendiri. Nah, kita belajar dari Akhi Askia bahwasannya kita mendapatkan solusi nyata bahwa mengatur waktu bukan sekedar soal disiplin, bahkan mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang turut hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, dan juga terima kasih kepada seluruh audien yang menyaksikan Suara Hijrah episode pertama ini dengan seksama, dan insya Allah akan bermanfaat dan acara ini akan berlanjut ke depannya. Insya Allah kita akan upload atau kita akan up di sosial media itu setiap satu pekan sekali, insya Allah. Untuk itu saya pribadi host Suara Hijrah Danika izin pamit undur diri. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.